Gimana Mbak Salma, posisi duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Nah, baik. Mbak Salma, perlu diketahui ya, selama proses konseling ini saya hanya bisa memberikan masukan, solusi atau nasihat. Keputusan baik lagi kepada Mbak Salma. Ya Ibu. Ya, untuk proses konseling ini karena keterbatasan waktu, kita kesepakatin yuk mau sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 10 Ibu, soalnya setelah itu saya ada kuliah. Baik, berarti kita akan melakukan proses konseling ini selama 1 jam ya Mbak? Ya Bu. Baik, Mbak Salma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Salma bilang baik, tapi sepertinya wajahnya tidak mengatakan baik nih. Ada yang mau diceritakan? Ada Ibu. Ya. Gimana Mbak Salma? Jadi tuh saya baru saja merasa kehilangan ya Bu. Saya kehilangan teman dekat saya. Berarti Mbak Salma merasa sedih sekali ya karena kehilangan Mbak Salma. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita ya Mbak ya, sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah teman Mbak bisa diterima Allah. Lalu bagaimana cerita selanjutnya Mbak Salma? Terus Bu, kan dia meninggal di tanggal 17. Nah, jadi setiap tanggal 17 itu saya menandai di kalender HP saya Bu, bahwa itu adalah hari kematian dia kan. Tapi setiap tanggal itu juga saya mendapat notifikasi kan Bu dari kalender bahwa hari ini adalah hari meninggalnya dia gitu Bu. Nah, di situ tuh saya merasa sedih lagi Bu gitu. Berarti Mbak Salma tuh merasa sedih ketika ada notifikasi pada kalender Mbak Salma gitu ya Mbak? Iya. Perasaan sedihnya tuh kayak gimana Mbak? Sedih banget Bu, bahkan sampai merasa sesek gitu kan. Terus yang bikin saya sebel lagi Bu, itu tuh saya kalau lagi ngerasa sedih, orang-orang di sekitar saya tuh kayak ya udah aku malas buat ngomong sama mereka Bu gitu. Berarti dampak dari kesedihan Mbak ini terasa sampai orang-orang sekitar Mbak Salma ya? Iya Ibu. Lalu respon orang-orang sekitar Mbak Salma kalau Mbak Salma sedang merasa sedih dan nggak mau ngomong dulu itu bagaimana? Jadi kan Bu, kalau misalkan aku lagi bilang kayak gitu ya mereka paham Bu, tapi kan kitanya jadi nggak enak ya Bu. Kadang orang lain mah mau ngajak kita ngomong atau bahkan mungkin niatnya mereka tuh mau menghibur gitu, tapi bener-bener kayak ya udah aku nggak mau ngomong kayak gitu Bu. Mbak Salma apa udah pernah curhat lebih dalam tentang hal ini kepada teman-teman atau orang sekitar Mbak Salma? Belum ya Bu. Belum, berarti saya orang pertama yang diceritakan oleh Mbak Salma ya? Iya Bu. Ya, yang Mbak Salma lakukan ini sebenarnya sudah benar. Ketika Mbak Salma curhat sama saya, sedikit merasa lebih mengurangi beban. Bagaimana perasaan Mbak Salma ketika sudah bisa cerita nih kepada yang Mbak Salma percayai? Alhamdulillah ya Bu, sedikit lebih lega gitu. Tapi ya itu Bu, masih ada kayak kekhawatiran saya, takutnya nanti kalau ada notifikasi lagi saya bakal gitu lagi Bu. Mungkin dari saya ya Mbak, saya mau ngasih solusi. Mungkin bisa dinonaktifkan notifikasinya dari HP Mbak Salma agar Mbak Salma tidak terlalu teringat-ingat kembali gitu. Dan ya balik lagi ya Mbak, namanya kita kehilangan seseorang, kehilangan orang-orang tersayang, itu semua adalah ujian dari Allah. Yang namanya ujian dari Allah, pasti Allah itu tidak memberi ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Ya Mbak Salma pasti sudah paham betul lah ya Mbak, sudah tahu gitu. Ya mungkin itu solusi dari saya Mbak. Mbak bisa menghilangkan notifikasi tersebut dan jangan lupa juga untuk mendoakan temannya Mbak selalu, seperti itu. Ya Ibu, terima kasih ya Bu atas solusinya dan atas waktunya Ibu untuk saya. Iya, sama-sama. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10, proses konseling sudah terlaksana selama 1 jam. Kita akhiri saja ya Mbak proses konseling hari ini. Ya. Semoga apa yang terjadi hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak Salma. Amin. Sekali lagi saya berterima kasih sama Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu, telah mau mendengarkan cerita saya Bu. Sama-sama Mbak Salma. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.